Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih muamalah. Di mana jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan babus salam atau akad pemesanan barang. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu babu ar-rahan. Bab ar-rahan. Ar-rahan ini jemaah sekalian secara bahasa yaitu al-habsu. Ya, al-habs artinya menahan. Ya, menahan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya. Dalam surah Mudaththir. Maksudnya adalah muhtasibatun an dukhulil jannah yaumal qiyamah bisababi ma kasabat fid dunya hatta tuhasabu alaihi. Ya. Jadi al-habsu ini adalah usaha, ya, di mana manusia berusaha di dunia dan mereka akan menuai daripada usahanya itu, dan itu yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Secara istilah rahan ini jemaah sekalian dimaksud dua hal. Ada dua hal. Maksud yang pertama, ar-rahnu huwa al-ain al-marhuna. Ya, tidak apa-apa saya terjemahkan saja bahwa rahan itu artinya barang gadai. Ya. Jadi maksud yang pertama daripada rahan artinya barang yang digadaikan. Ya, makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin, jika kalian dalam keadaan bersafar, perjalanan, walam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapatkan orang yang menulis, ya, semacam notaris menulis sebuah akad, ya. Supaya apa? Supaya akad yang dilakukan itu benar-benar terpercaya, ada yang dipegang. Nah, kalau ada yang menulis, mencatat, ya kan, nanti kalau ada apa-apa di belakang
kedua belah pihak ya, bisa kembali kepada orang ketiga yang menjadi pencatat itu. Nah, kalau tidak ada pencatat, tidak ada notaris misalnya, farihanun maqbudah, maka hendaknya ada barang yang digadaikan, yang ditahan. Nah, farihan di sini jamak daripada rahan. Wa huwa min itlaq ismil maf'ul bismil masdar. Lidzalika wasafat bi annaha maqbudah li'anna al-qabd yakunu fil a'yan amma al-'aqd fa huwa ma'na la yata'atta fihi al-qabd. Ya, makanya di sini sebutkan farihanun maqbudah, barang yang digadaikan, yang tertahan. Ya, namanya akad. Akad jemaah sekalian kan tidak ada sesuatu yang dipegang. Ya, yang dipegang itu ketika akad seseorang adalah cuma kata-kata saja. Nah, kata-kata itu tidak bisa dipegang. Kalau tidak di atas kertas, ya, kalau tidak di atas kertas, maka harus ada sesuatu yang dipegang. Sebagai apa? Sebagai jaminan. Nah, itu makanya disebutkan farihanun maqbudah. Ada jaminan yang dipegang. Ya. Jadi itu pertama. Kalau disebutkan ar-rahan artinya barang gadai, barang yang digadaikan, barang yang menjadi jaminan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahan itu adalah akadnya, akad gadai itu sendiri. Ya, jadi bukan, kita tidak berbicara tentang barangnya, barang yang menjadi jaminan, tapi akad itu sendiri, itulah yang dinamakan sebagai rahan. Dan inilah asal daripada ketika disebutkan akad, disebutkan rahan, maka maksudnya adalah akadnya. Ya. Nah, di sini disebutkan secara syar'i definisi rahan artinya ja'lu 'ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wafaihi. Ya. Ja'lu 'ainin maliyah, menjadikan sesuatu barang maliyah yang berupa harta, wathiqatan sebagai bentuk jaminan, bidainin atas sebuah utang, yustawfa minha yang dengannya bisa dijadikan pelunasan, inda ta'adzuri wafaihi ketika tidak bisa dilunasi utangnya. Nah, maka inilah definisi daripada rahan, akad gadai. Ya. Wa dzalika bi an yaj'al ar-rahin bil aqdi, yaitu orang yang berhutang ya, dalam satu akad ketika dia berhutang, dia meninggalkan suatu barang jaminan, sesuatu barang ya, mutamawilah, sesuatu barang yang bisa dijadikan sebagai harta, sebagai apa? Sebagai jaminan yang dipegang oleh murtahin. Murtahin artinya orang yang memberikan utang itu tadi ya, atas sebuah utang. Supaya apa? Sebagai bentuk pegangan, jaminan bahwasanya si fulan ada utang atas orang tersebut, dan kalau misalnya hutang itu tidak bisa dibayar di kemudian hari, maka barang jaminan ini yang akan dijual. Hasil penjualannya itu yang akan dipakai melunasi utang. Ya.
Dan tidak selamanya barang jaminan harus seharga dengan utang. Misalnya dia utangnya 1 juta, apakah dia harus meninggalkan barang yang juga nilainya 1 juta? Tidak harus. Tidak harus. Bisa kurang, bisa lebih. Sehingga nanti jamaah sekalian, ketika utangnya itu tidak bisa dibayar dan barang jaminan dijual, dan ternyata nilai barang tersebut di bawah nilai utang, maka orang yang berhutang tadi harus nombok berapa kurangnya. Ya, misalnya utangnya 1 juta, barangnya itu dijual lakunya cuma 500.000, berarti dia masih berutang 500.000, dia tumbah dengan 500.000. Tapi kalau misalnya nilai barang jaminan itu lebih daripada nilai utang, maka ketika dijual nilainya itu bisa dipakai menutupi utang, tapi lebihnya, ya misalnya barangnya itu harganya 2 juta, utangnya cuma 1 juta. Utangnya 1 juta, barangnya 2 juta. Berarti ketika dijual masih ada 1 juta. Nah, 1 juta ini kemana? Apakah diambil oleh orang yang memberikan hutang? Tidak. Ya, kembali kepada pemilik aslinya. Ya. Beda jamaah sekalian dengan penggadaian di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, penggadaian itu barang jaminan yang ditinggalkan itu secara otomatis, ya, pengganti daripada utang. Ya. Jadi secara otomatis langsung diambil. Nah, sehingga ketika seperti itu, maka bisa menyebabkan kerugian pada entah salah satu daripada kedua belah pihak. Kalau barangnya itu nilainya kurang daripada utang, berarti yang rugi siapa? Yang memberi hutang, al-murtahin. Tapi kalau misalnya barangnya itu nilainya lebih daripada utang, yang rugi siapa? Ar-rahin, orang yang berhutang. Sehingga Islam datang dan menghapus cara itu. Islam mengajarkan bahwa barang gadai itu dijual, dilihat berapa nilainya, berapa lakunya, kemudian nilainya apakah menutupi utang atau tidak. Kalau tidak menutupi berarti nombok, kalau menutupi atau lebih, sisanya dikembalikan. Nah, itu sistem penggadaian di dalam Islam. Baik, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk dulu, sebelum kita jelaskan definisi yang kita sebutkan tadi, saya mau menjelaskan dulu tentang disyariatkannya, landasan disyariatkannya penggadaian ini. Ya. Pertama, di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin, jika kalian dalam keadaan safar, walam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapatkan orang yang mencatat akad utang piutang kalian, farihanu maqbudah, maka yang menjadi jaminannya adalah barang yang dipegang. Ayat ini jemaah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu datang setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan akad utang piutang, ya, dalam jangka waktu
waktu tertentu, faktubuhu, maka tulislah. Ya, ini anjuran kalau kita utang piutang zaman sekarang itu ditulis berapa besarannya, ya kapan pelunasannya dan seterusnya. Karena nampaknya utang piutang ini sudah terlalu diremehkan, ya, dianggap ya temanji, ikhwaji, ya. Nanti di belakang ada masalah, biar teman, dia manusia biasa, bisa salah, bisa lupa. Maka dengan adanya berupa catatan, ya, atau semacam notaris, itu akad ini lebih aman. Nah, fahadhil ayatu amarat bil kitabi li tawthiqid daini khasyata dhaya'ihi. Maka ayat ini jemaah sekalian memerintahkan kita untuk menulis akad itu, utang piutang. Supaya apa? Li tawthiqid dain, untuk memastikan adanya utang, ya. Banyak orang datang berutang memelas-melas, pas ditagih ya marah-marah, ya. Datang memelas-melas, mau menangis, pas ditagih marah-marah, ya. Karena tidak ada utangnya dan seterusnya. Ini bahaya. Maka ditulis. Fa inna faqdal katibi qamar rahn maqamal kitabah. Nah, kalau misalnya tidak ada yang menulis, tidak ada notaris misalnya, maka disinilah fungsinya apa? Rahn. Ya. Disinilah fungsinya barang jaminan sebagai pengganti daripada tulisan dalam penetapan atau ya dalam penetapan utang. Ya. Kalau HP saya ini ditahan, kan saya ingat, oh HP saya di sana, berarti utang itu yang saya ambil saya harus lunasi supaya saya bisa ambil HP saya. Ya, kalau tidak bisa nanti HP saya dijual. Kalau saya masih butuh, maka di situ ada semacam ikatan, ya, agar dia tidak lupa terhadap utangnya. Nah, sedangkan rohan ini jemaah sekalian, kalau kita lihat ayat tadi kan berkaitan dengan perjalanan musafir. Apakah akad rohan, apakah akad adanya barang jaminan ini terbatas pada dalam keadaan safar saja? Tidak. Ini berlaku dalam keadaan safar dan dalam keadaan mukim, ya. Walaupun di dalam ayat tadi bunyinya dalam keadaan safar, tapi berlaku kharaja makhrajal ghalib, ya, jadi keluar dari kebiasaannya, ya. Artinya tidak selamanya kita safar, ya. Maka walaupun disebutkan dalam ayat tadi safar, maka la mafhuma lahu, maka tidak dipahami seperti itu. Kenapa? Lidalalatil haditsin nabawi sahih was sharih fi masyru'iyatir rahn fil hadar. Karena kalau dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa akad gadai ini berlaku juga dalam keadaan mukim, ya. Adapun ayat tadi memang disebutkan seperti itu karena memang biasanya dalam keadaan safar kita sulit mendapatkan orang yang mau menulis akad itu, ya. Kalau kita dalam keadaan safar, maka boleh akad gadai ini dipakai baik ada orang yang siap menulis ataupun tidak ada, ya. Jadi akad ini tetap berfungsi, ya. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah dari Al-Quran, dari sunnah, dari hadis Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW ishtara ta'aman min yahudiyin ila ajal. Jadi Nabi SAW pernah membeli makanan, ya, makanan, ya,
di sini maksudnya makanan pokok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya dari seorang Yahudi, ya, beli dari non Muslim. Warahanahu dir'an min hadid, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baju perangnya, ya, yang terbuat dari besi itu sebagai jaminannya. Ya. Jadi beliau beli makanan pokok, ya, dan pembayarannya di belakang, ya, sebagai utang, ya, tapi jaminannya adalah baju perang. Maka ini jemaah sekalian adalah menunjukkan disyariatkannya gadai, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan apa? Baju perangnya. Dan kebolehannya di sini dalam syariat, walaupun bermuamalah dengan non Muslim, ya, tidak masalah. Walaupun non Muslim, kita berhutang kepada non Muslim, maka boleh kita tinggalkan jaminan itu. Di dalam hadis yang lain, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam raha nadiran inda yahudiyyin bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya pada seorang Yahudi di Madinah. Wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gandum untuk keluarganya. Ya. Jadi di sini hadisnya lebih diperjelas lagi bahwa praktek rahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah, dan itu adalah keadaan mukim, bukan dalam keadaan safar. Ya. Makanya para ulama menyebutkan, ya, ar-rahan fil hadar, rahan atau akad gadai dalam keadaan mukim. Ya. Ini dalilnya. Dalil yang ketiga, jemaah sekalian, disyariatkannya rahan adalah ijma', ya, bahwa sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman sahabat sampai hari ini, kaum muslimin sepakat bahwa rahan ini adalah perkara yang dibolehkan. Ya. Ya. Dengan tetap menjadikan dalil Al-Quran dan Sunnah tadi. Artinya dari dulu hal ini diamalkan, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan rahan ini tidak disyariatkan. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Sekarang hikmatu ar-rahan, apa hikmahnya disyariatkan akad rahan ini? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seluruh manusia berupa harta, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengamanahkan kepada kita untuk menjaga harta ini agar tidak menyia-nyiakan harta yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mensyariatkan kita di dalam muamalah, termasuk diantaranya adalah adanya utang piutang, ya. Adanya utang piutang. Artinya jemaah sekalian, kita mendapatkan sesuatu dan membalas sesuatu itu di kemudian hari. Kemudian utang piutang ini tentu ada syaratnya, ada aturannya. Kenapa? Karena
namanya orang yang barangnya diambil, ya, dipakai oleh orang lain, walaupun mungkin dijanji akan dikembalikan, tapi di dalam hati seseorang itu tetap ada apa? Perasaan was-was, ya. Ada keraguan di dalamnya. Kemudian orang kedua yang membawa harta orang lain, namanya juga manusia. Sumyal insan likathrati nisyanihi. Orang itu dinamakan insan karena memang banyak lupa. Kita ini pelupa, manusia ini pelupa. Nah, kalau dia sudah lupa, khawatirnya nanti utangnya itu dia tidak ingat. Makanya jemaah sekalian, dalam menetapkan aturan utang piutang, ya, maka Islam menetapkan ada semacam hal-hal yang bisa menjadi pegangan dalam menetapkan suatu hak-hak, ya, makanya ada al-kitabah, ada semacam tulisan. Kemudian ada syahadah, persaksian. Kemudian ada arahan tadi, yaitu jaminan. Ya, arahan artinya gadai, ya, digadaikan. Kemudian ada doman. Doman ini yang jaminan, menjamin. Ya. Kalau arahan itu berkaitan dengan barang. Kalau jaminan berupa usaha. Ya. Nah, maka jemaah sekalian dilakukan oleh Allah, datanglah akad rahan ini, akad gadai ini sebagai apa? Sebagai pegangan agar kekhawatiran seseorang atas barangnya yang dibawa oleh orang lain itu dalam keadaan aman-aman saja, ya. Supaya orang itu lebih tenang dalam bermuamalah dengan orang lain. Dan ini jemaah sekalian banyak kita butuhkan, ya, dalam kehidupan kita. Kita sangat butuh terhadap utang, misalnya berutang kepada orang lain, tapi orang itu misalnya takut-takut memberikan utang. Maka dengan adanya akad gadai ini kita berikan jaminan, nah, maka orang itu mudah memberikan kita, ya, kepercayaan. Nah, ini hikmahnya jemaah sekalian kepada Allah. Kenapa Islam membolehkan akad rahan ini, akad gadai? Nah, baik jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, berkomentar lagi Syekh. Ya, sekiranya cukup dulu sampai di sini karena sudah mau masuk waktu Isya dan sisa waktu kita dapatkan untuk diskusi. Adapun pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan definisinya rahan ini satu persatu, kata-kata yang kita sebutkan tadi, kalimatnya, kemudian rukun-rukunnya serta syarat-syarat daripada rukun pada akad gadai ini. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya. Membeli, ya. Makanan pokok. Pada Yahudi, kemudian meninggalkan baju perangnya sebagai jaminan. Ya. Berarti istilahnya orang Yahudi ini sudah mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan keuntungan dari nilai jual barangnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau dengan sistem pegadaian yang ada sekarang ini?
Sedangkan utang itu ada utang jual beli dan ada memang utang piutang. Utang piutang yang artinya kita mengutang dan dibutuhkan barang jaminan, atau kita beli barang tapi sistemnya utang, belum kita bayar, belum kita bayar dan butuh jaminan atas pembayaran. Jadi utang di sini baik dalam jual beli yang di situ ada di situ ada keuntungan, ya, atau memang utang piutang biasa yang pada dasarnya tidak ada keuntungan di situ, utang piutang biasa, ya, karena mengambil keuntungan dalam utang piutang biasa dengan riba. Nah, kaitannya dengan penggadaian saat ini, ya inilah yang sebetulnya untuk kedepannya ini, karena ini masih panjang pembahasannya, saya mau di antara jamaah ada yang benar-benar mempelajari akad yang ada di penggadaian saat ini, ya. Karena sulit juga saya mau bahas kalau kita belum tahu bagaimana sistemnya, bagaimana prosesnya dan seterusnya, ya. Hukmu ala syai' farqun an tasawwuri, ya. Atau ya, jadi menghukumi sesuatu itu bagian daripada kita memandang sesuatu itu secara baik, ya. Kalau cara pandang kita terhadap sesuatu itu sudah salah, bagaimana menghukuminya bisa benar? Makanya kalau bisa nanti diberikan keterangan-keterangan yang lebih jelas berkaitan dengan penggadaian yang berlaku saat ini, ya. Kalau ada macam-macamnya, berapa macam, ya, supaya nanti kita bisa praktikkan dalam pelajaran pembahasan kita tentang penggadaian, ya. Silakan nanti dilihat bagaimana sistemnya, kita ceritakan, nanti kita akan sesuaikan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang kita bahas, ya. Silakan, masih ada? Ya. Pimpinan ini pimpinan pada perusahaan, kemudian berutang di perusahaan itu sendiri atau perusahaan yang lain? Berutang ke sebuah perusahaan, baik. Dilihat utangnya ini apa? Utangnya sifatnya pribadi ataukah dia sifatnya atas nama instansi juga, ya. Kalau atas nama pribadi, ya dia mau kemana pun dia akan dicari pribadinya, ya. Tapi kalau dia atas nama instansi, kalau dia diganti, berarti nanti yang akan melanjutkan utang itu adalah pimpinan yang baru yang bertanggung jawab, ya. Karena ini tadi utangnya atas nama instansi, sedangkan pimpinan tadi dia hanya wakil daripada instansi, maka perginya dia ya bisa dengan orang lain. Kan ada namanya serah terima jabatan. Kalau sudah selesai, kan, kalau pergantian, ya, di situ ada serah terima jabatan, maka semua sangkut paut, ya, orang yang pergi ditanggung oleh orang yang baru. Berkaitan dengan instansi itu, bukan berkaitan dengan pribadinya, ya. Terakhir mungkin. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.